Dikala penulis masih kecil, penulis sering mengagumi keindahan kupu-kupu yang terbang bebas di alam. Keindahan yang membawa penulis ke sebuah kekaguman betapa maha kuasa Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan lukisan yang indah dalam sayap kupu-kupu. Betapa dalam dunia ini Allah menciptakan kerumitan dalam keteraturan pola warna sayap kupu-kupu yang bila kita renungkan akan membawa kita kepada suatu ketertundukan bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapannya. Namun sesungguhnya banyak hikmah yang dapat dipetik dari makhluk hidup yang satu ini, yaitu proses perkembangan kupu-kupu dari sebuah ulat yang dinamakan metamorfosis. Dalam ilmu biologi, metamorfosis didefinisikan sebagai suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan atau menetas. Metamorfosis kupu-kupu adalah suatu proses yang unik. Mengapa unik? Karena hewan ini mengalami suatu proses biologi dari suatu makhluk yang bentuknya sangat berbeda, yaitu ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu mengalami tahapan yang panjang sebelum menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa yang indah itu harus mengalami beberapa macam tantangan. Pada tahap pertama, kupu-kupu akan bertelur yang selanjutnya menjadi ulat. Setelah ulat tersebut memanjang dan menjadi besar, ia akan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong tersebut, terjadilah proses penghancuran sebagian tubuh ulat oleh cairan pencernaan, sehingga yang tersisa hanya sedikit saja bagian dari ulat tersebut. Penghancuran tersebut bertujuan agar sebagian sel yang tersisa mendapatkan sumber makanan dari hancuran ulat tersebut. Sumber yang lain menyebutkan bahwa makanan yang diperoleh ulat tersebut berasal dari daun yang dimakan oleh ulat pada tahapan sebelumnya, hingga memenuhi tubuhnya sehingga tubuhnya nampak seakan-akan hampir pecah karena dipenuhi oleh makanan tersebut. Dari sumber makanan tersebutlah seekor ulat dapat bertahan dalam kepompong tanpa mengambil makanan dari luar. Kira-kira 10 hari berikutnya, kepompong tersebut pun robek dan muncullah kupu-kupu muda. Kupu-kupu muda tersebut pun melakukan proses pengisian cairan tubuhnya pada pembuluh sayapnya dengan tujuan sayapnya dapat meregang. Setelah proses tersebut selesai dan sayap tersebut telah kering, kupu-kupu dewasa yang indah pun terbang ke alam tanpa memerlukan latihan. Demikianlah seterusnya, kupu-kupu betina akan melanjutkan proses regenerasinya dengan mengeluarkan larva atau telur dari tubuhnya. Dan dari larva tersebut akan muncullah sebuah ulat yang pada akhirnya akan berproses menjadi kupu-kupu lagi. Siklus tersebut akan berulang terus hingga akhir zaman. Ya, mempelajari hal tersebut mengingatkan kita bahwa sesulit apapun tantangan yang dihadapi oleh seekor ulat, ulat tersebut tidak akan mengubah keinginannya untuk terus berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Sesunyi apapun kehidupan di dalam kepompong, ulat tersebut tak akan menyerah menggapai takdir dan cita-citanya menjadi seekor kupu-kupu. Dalam proses tersebut ada pengorbanan yang dilakukan oleh ulat. Namun semua pengorbanan itu akan terjawab tuntas ketika kupu-kupu yang indah lahir dari pengorbanan seekor ulat. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa penggapaian cita-cita dan harapan memerlukan pengorbanan dan kerja keras. Laksana ulat yang berada dalam kepompong, manusia dalam penggapaian cita-citanya terkadang harus membungkus dirinya dengan keteguhan hati dari segala cercaan dan segala hal yang melemahkan dari luar dirinya. Terkadang pun kita harus mengalami sakit dan derita dalam penggapaian cita-cita tersebut. Seperti ulat tersebut, namun belum kita telah menggapai harapan tersebut, maka keindahan akan terpancar dari hasil pengorbanan kita. Dan mungkin saja ketika penggapaian cita-cita itu telah kita dapatkan, kita akan mengingat masa lalu sebagai hal yang indah, sebagai hal yang proses yang mesti kita jalani. Dan di mata orang lain kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Mereka tidak akan mengingat pengorbanan dan proses yang kita lakukan. Namun kita sendirilah yang mengingat pengorbanan dan proses yang kita lakukan. Sehingga kita senantiasa bersyukur dan mengingat keagungan Yang Maha Kuasa bahwa dulu kita pernah berproses, pernah berjuang untuk mencapai sesuatu. Ya, berbagai macam contoh ya. Mungkin ada teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan tempat
kuliah yang diinginkan, atau juga mungkin untuk mendapatkan pasangan yang diharapkan. Ya, dalam kehidupan ini tentu saja semua itu memerlukan perjuangan dan proses. Janganlah berhenti, janganlah menyerah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja dalam proses yang kita lakukan saat ini akan membawa kita ke suatu hal yang indah, suatu hal yang menyenangkan. Walaupun ternyata di saat kita telah berjuang dan berproses, hal yang indah tersebut tidak kita dapatkan, namun bila kita berjuang dan belajar terus, itu akan menjadi pengalaman untuk proses selanjutnya. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin bila Tuhan telah berkehendak. Kita selalu yakin. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Saya dulu adalah anak dari seorang guru. Dan tentu saja bapak dan ibu saya sebagai seorang pendidik mendidik saya untuk berjuang dalam hidup. Ketika kecil, saya telah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat perjuangan. Misalnya saya saja ketika kecil saya disuruh untuk membawa kue dan es manis untuk menambah penghasilan keluarga. Walaupun hasilnya tidak seberapa, namun ibu mengajarkan arti ketekunan dan kerja keras kepada kami semua. Karena memang hidup harus dijalani dengan ketekunan dan kerja keras. Dulu sewaktu saya kecil, saya mengantar es ke sekolah. Lalu pada sore harinya saya kembali mengambilnya ke tempat yang sama, bukan hanya es, ada juga kue-kue. Pada suatu hari, kue-kue tersebut ternyata tidak habis dan saya membagikan ke teman-teman. Tapi ketika pulang, ibu ternyata tidak marah. Dia tidak memarahi saya karena membagikan kue-kue tersebut ke teman-teman. Namun dia tetap tersenyum. Hal ini memberi saya pelajaran bahwa dalam hidup ini memang terkadang orang tua mendidik kita dengan keras menurut kita, tetapi sebenarnya ada hikmah yang diambil dalamnya. Ketika saya dewasa, saya jadi tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Walaupun saya mendapatkan berbagai kesulitan, kegagalan, tetapi saya terus mengingat bahwa dalam kehidupan saya yang lalu, saya telah mengalami banyak hal. Saya telah mengalami banyak perjuangan. Oleh karenanya, menyerah itu adalah kata terakhir yang harus saya catat dalam buku catatan saya. Kata pertama tentu saja perjuangan. Walaupun saat ini saya masih terus berjuang, tetapi dengan adanya proses yang telah saya alami di masa lalu, proses tersebut saya harapkan dapat membawa saya seperti kupu-kupu tadi, menjadi metamorfosis, menjadi kupu-kupu yang indah. Suatu saat saya akan mendapatkan berbagai cita-cita yang saya harapkan. Demikian pula teman-teman. Semoga teman-teman selalu berjuang, tidak menyerah, dan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan di masa yang mendatang. Tetap semangat dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.